menuju siang dari Mekar. Kita tiba di acara gelarannya talk show masih bareng BPJS Kesehatan. Kita melanjutkan obrolan yang sempat tertunda beberapa akhir pekan ini ya. Tetapi Baraya Mekar, terima kasih antusiasnya loh ya. Baraya, hari ini yang belum sarapan atau makan siang gitu ya. Jangan lupa untuk makan siang dulu ya, biar nanti fokus nih dengerinnya gitu ya. Dan tidak lupa juga buat Baraya Mekar ya untuk selalu menyiapkan alat tulis buat nanti catat informasi-informasi pentingnya. Dan hari ini jam 10.36 hari Kamis ya, 23 Januari 2025, kita masih berbincang mengenai BPJS Kesehatan. Dan di studio sudah bareng kita di sini ada Bapak Adi Tama Gunawan. Beliau adalah BPJS cabang Sumedang, dan Baraya mungkin udah tahu ya suaranya. Kita sapa lagi, nggak ada salahnya ya. Halo. Halo Kak Jaka, halo, selamat pagi semuanya Baraya. Oke, ini belum kepencet masa belum bukan gaya ini ya. Ya dibantu ya kayaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Jaka, Ya, Baraya, Sadayana ya. Semoga selalu sadayana. Iya. Nah, Ya. jadi Bapak Adi Tama ini sudah mendengar di Radio Tumekar juga. Jadi Baraya, kita ngobrolnya nanti nggak usah serius-serius ya. Kita santai aja. Dan hari ini Baraya temanya adalah jenis-jenis kepesertaan. Jadi nanti buat Baraya Tumekar yang mau dan mungkin ada pertanyaan udah ditampung beberapa minggu kemarin ya Pak Adi, karena kita ada akhir Siap. kemarin itu terakhir kalau nggak salah Desember ya. Desember. Nah udah 1 tahun kita nggak ketemu ya Pak. Tahun 2004, terakhir 2004, kayaknya 2025 ya. Iya betul. Ya gitu Baraya ya. Jadi nanti buat Baraya Mekar bisa ditanyakan untuk pertanyaannya pas nanti sesi tanya jawab ya. Dan Baraya boleh nanti untuk menghubungi di 0857 9495 4934. Sekali lagi di 0857 9495 4934. Dan kita jeda dulu Pak Adi, nanti kita lanjut kembali. Ya, jangan kemana-mana, Baraya Mekar masih di 93.9. Ini Baraya sangat antusias, terima kasih ya buat nenek Ken yang udah nyapa duluan. Nanti kita ini ya gacorkan. Oke Baraya Mekar, kita langsung saja ke materi intinya. Ya kita cek dulu Pak Adinya masih ada. Halo? Halo C, masih ada. Masih ada ya. Oke Pak Adi, kita langsung ke materi kita yang utama mengenai jenis-jenis kepesertaan. Sebetulnya apa aja sih gitu jenis-jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan? Barangkali buat Baraya boleh diulas kembali. Silakan. Baik, terima kasih Kang Jaka. Izin Baraya untuk hari ini kita belajar untuk jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan ya, di jaminan kesehatan. Baik, kita sebagai overview dulu, kita lingkupnya masih Sumedang ya Kang ya. Jadi kita untuk cakupannya masih Sumedang, walaupun sebenarnya di daerah lain juga masih sama ya. Nah, sebenarnya dari jenis-jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan sebenarnya ada cukup banyak ya. Kalau mungkin satu sesi ini akan selesai ya gitu ya. Tapi untuk yang biasa kita sampaikan ke eksternal, kurang lebih ada 6 jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan ya gitu ya. Yang pertama ya, kita sebutkan dari yang pertama paling tinggi itu ada sekitar 500 ribuan di Sumedang itu untuk yang PPICK. Ini yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah waktu itu. Iurannya kurang lebih sekitar 42.000 per orang. Kemudian dapatnya di kelas 3. Kemudian, nah ini untuk yang iurannya dibayar oleh pemerintah, ini sebenarnya dari kerjasama juga dengan Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kesehatan seperti itu. Untuk datanya di Kementerian Sosial, dan kemudian yang untuk pembayarannya hanya diambil di Kementerian Kesehatan seperti itu. Ini kalau dulu namanya Jamkesmas ya, kayak gitu. Jamkes. Nah ini kemudian BPJS Kesehatan yang transformasi di tahun 2014, 10 tahun yang lalu, kemudian namanya berubah menjadi PPICK seperti itu. Nah di Sumedang sendiri
per Januari 2025 kurang lebih ada 539.000 orang yang terdaftar di PBI JK seperti itu. Gitu. Dan manfaatnya masih di kelas 3. Kemudian yang kedua, untuk jaminan yang paling banyak itu di Sumedang itu ada sekitar 190 ribuan itu dari PPUBU. PPUBU itu untuk yang iurannya dibayar oleh perusahaan. Nah, untuk yang iuran dari perusahaan ini sedikit berbeda. Ada kelasnya juga, kelas 1 dan kelas 2 saja. Itu dengan pembayarannya 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1%-nya dibayar oleh dipotong dari gaji ya, dibayar oleh pekerjanya. Seperti itu, dibayar setiap bulan. Kalau memang gajinya di bawah 4 juta, maka otomatis dapat di kelas 2. Kemudian apabila gajinya sudah menyentuh 4 juta lebih, maka otomatis gajinya dapatnya di kelas 1. Itu masih batas bawahnya ya Kang Jaka ya. Okay. Tapi untuk yang batas atasnya itu di 12 juta. Kalau misalkan jual gajinya sampai 15 juta, 20 juta ataupun lebih, maka dihitungnya tetap 5% dari 12 juta ya. Kalau lebih sekitar 600 ribu, dipotong dari gajinya 120 ribu dan dibayar oleh pemberi kerjanya sebesar 480 ribu. Ini yang kedua paling banyak. Nah, tapi kalau kita lihat di daerah-daerah lain ya Kang Jaka ya, ada beberapa tempat yang saya lihat datanya itu pekerjaannya cukup banyak ya Kang Jaka ya. Jadi dia kayak saya sebut misalnya Bekasi, terus Kota Bandung ya yang terdekat dari Sumedang itu. Ini kalau di daerah lain yang PBIJK-nya paling tinggi, tapi kalau di daerah seperti Bandung, Bekasi itu malah yang kerjanya yang paling tinggi ini ya, yang paling salah satu yang paling tinggi PPU swasta ini gitu ya, mungkin karena perusahaannya banyak yang kayaknya di situ ya. Terus itu juga salah satu pusat ekonomi, jadi dari itu jadi salah satu yang banyak yang terdekat tetangga kita juga seperti misalnya Karawang itu salah satu yang cukup banyak untuk yang ke pekerja menerima upahnya ini seperti itu. Kemudian terus yang ketiga yang salah satu yang paling banyak ini kembarannya dari yang pertama ya. Kalau yang disebutnya dulu PBI yang pertama disebutnya APBN yang iurannya dibayar pemerintah pusat. Ada lagi yang dikelola sendiri namanya PBI APBD ya. Kalau sekarang APBD betul. Jadi kalau bahasa zaman dulu biasanya sebutnya Jamkesda ya kayak gitu. Jadi kalau sebagai gambaran, kalau misalkan data penduduk kurang mampunya di Sumedang itu mungkin ada 5.000, tapi ternyata ada yang belum terdaftar 50.000. Nah biasanya yang kelebihannya ini, kekurangan ini bisa didaftarkan di PBPU Pemda sebutnya seperti itu. Kalau kita lebih mudah Jamkesda ya. Jamkesda. Nah ini sedikit cerita, memang di beberapa daerah mungkin sebelum BPJS Kesehatan beroperasi ada beberapa daerah yang sudah mempunyai jaminan kesehatan sendiri, tapi memang ada beberapa kekurangannya. Yang pertama pembayaran tagihan klaimnya seperti tiap bulannya tidak bisa diprediksi, bisa kecil bisa besar sekali ya, fluktuatif gitu ya. Nah kan sampai pernah terdengar ada yang sampai APBD-nya nggak sanggup untuk bayar jaminan kesehatan sendiri. Jadi akhirnya beberapa jaminan kesehatan daerah itu beralih ke PBPU Pemda yang dikelola bersama pemerintah daerah dan juga BPJS Kesehatan gitu ya. Kalau dulu waktu saya penempatan itu ada namanya Ciamis Waluya kayak gitu. Nah, tapi memang kemudian diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan. Terus ada yang dulu pernah bentuk jaminan kesehatan Bekasi Sehat, Jakarta Sehat, Bali Mandala itu rata-rata sudah migrasi dan migrasi ke BPJS Kesehatan. Jadi Pemda tidak bayar klaim ke rumah sakit, tapi cukup bayar iuran ke kita. Iurannya sebesar ada 3 pihak ya yang harus membayar di sini. Yang pertama itu dari pemerintah daerah, kemudian ada bantuan iuran dari provinsi, juga ada juga dari pusatnya. Seperti itu. Gitu. Tapi sama untuk PBI Pemda ini ada juga itu untuk PBPU Pemda ini sama itu pemerintah daerah bayar iurannya ke BPJS Kesehatan, nanti BPJS Kesehatan yang akan bayar iurannya ke Vaskes seperti itu. Jadi gitu. Tidak dibebankan ke YBS itu ya. Betul. Terus juga ada beberapa dulu yang masalah lagi juga kalau memang dikelola sendiri oleh Pemdanya
Gimana kalau misalkan pasiennya ini harus dirujuk ke Bandung gitu ya, atau dirujuk ke rumah sakit nasional seperti di Jakarta ya RSCM. Ini bayar klaimnya gimana ya sampai lintas daerah, itu juga jadi semacam hambatan untuk yang wiralnya dikelola sendiri. Tapi kalau dengan BPJS Kesehatan, sistem kepesertaannya sudah cukup terorganisir, kemudian juga sistem klaim juga sistem bayar sudah terorganisir, maka itu sudah tidak jadi halangan seperti itu. Sekarang bayang kayak takutnya ada yang Sumedang belum terintegrasi, dia harus kemudian di rumah sakit belum bisa menangani, harus dirujuk ke Bandung. Di Bandung rumah sakit Hasan Sadikin tidak bisa menangani, harus ke RS Cipto Mangunkusumo, RS rujukan nasional seperti itu. Kan agak repot ya lintas wilayahnya gitu ya. Tapi kalau sudah kepesertaannya aktif, maka bisa digunakan sesuai dengan rujukan berjenjang yang berlaku. Seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan BPJS-nya belum selesai gitu, itu bakal jadi ada kendala. Iya, bakal jadi ada kendala seperti itu. Jadi kalau BPJS Kesehatan aktif, maka untuk lintas berarti dua lintas wilayah sampai lintas provinsi ataupun sampai rujukan nasional masih bisa digunakan untuk PBRW ini. Tapi untuk PBRW ini mengikuti anggaran atau kuota masing daerah ya seperti itu. Khusus di Sumedang ini kuotanya sebesar 150.000. 150.000 orang, 150.000 orang, 150.000 jiwa. Nah itu setiap bulannya kita urus tambal sulamnya, karena ada yang misalkan yang dari mendaftarkan oleh pemerintah daerah. Oh dia ternyata keterima kerja nih, keterima ke perusahaan, keterima ke TNI, Polri, ataupun dia keterima tempat yang lagi, maka kepesertaan yang dari pemerintah daerah ini itu akan dicabut seperti itu. Maka akan meninggalkan kuota yang kosong kan seperti itu. Ada juga yang meninggal, ada juga yang emang nggak mau yang iurannya tidak pemerintah, ada yang pada kelas 2, kelas 1 gitu. Nah maka kuotanya itu akan ditambah surat itu juga sebenarnya bukan dari kita yang milih, itu kita kerjasama dengan dinas sosial ya, dinas sosial yang menentukan siapa-siapa saja untuk yang 150 orang ini. Jadi itu bukan murni kuotanya dari BPJS ya, tapi memang ini ada sinergi dengan instansi lain, dan yang berhak untuk menentukan jumlah kuota itu adalah Kementerian Sosial. Ya, kalau untuk yang PBIJK ya Kementerian Sosial, tapi juga sebenarnya kerjasama ya dari dinas sosial, kan dinas sosial yang di daerah, nah ini juga punya kontribusi ini yang mau didaftarkan. Dan untuk di beberapa daerah ya kan ya, ada beberapa daerah yang memang anggarannya cukup tinggi, jadi semua warganya didaftarin kan gitu. Seperti contohnya Jakarta, kemudian Aceh ya, Aceh itu juga sama, itu didaftarkan seluruh penduduknya gitu. Jadi anggarannya memang ada yang sudah dialokasikan dan memang anggarannya cukup tinggi, sehingga yang ber-KTP Jakarta ataupun punya KTP Aceh itu secara otomatis terdaftarkan. Kalau kita belum ya banyak yang suka nanya, tapi memang kita masih seperti itu ya, masih 150.000, belum ada peningkatan ataupun kita kabar bahwa akan dikurangi enggak. Setelah tahun ini masih 150.000 gitu, dan kita kerjakan setiap bulannya. Siap. Lalu yang menarik ini Pak, ini kan kita artinya ada perbedaan antara peserta PBI dan non PBI gitu ya. Nah, kalau misalkan itu apa saja sih kriteria yang menjadi peserta PBI, terus kan pasti ada verifikasi. Nah, prosesnya gimana? Baik. Nah, ini untuk kategorinya, nah kita tegaskan lagi untuk yang PBI, JK, PBBN ataupun APBD sama ya, dapat manfaatnya dirawat inap di kelas 3 ya kan ya. Kemudian untuk verifikasinya, nah ini harus kami tegaskan juga, jadi bukan BPJS Kesehatan yang memilih ya kan ya. Nah secara umum untuk prosedurnya yang pertama biasanya dari laporan dari RT RW atau kelurahan terlebih dahulu. Kemudian biasanya direkap, diserahkan kepada dinas sosial, nanti dinas sosial akan punya kriteria. Ada lagi apakah misalkan sebagai contoh untuk PBIJK ini cukup ketat ya kan ya, ada beberapa proses yang kami tahu. Yang pertama mungkin ada kunjungan lapangan seperti itu, terus nanti
diinput ke aplikasi 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial ya kalau saya Generation. Kemudian setelah 6NG-nya ini diinput, ini lebih canggih ya kan, kayak setahu saya sampai ada pemetaan di Google Maps ini posisi rumahnya di mana seperti itu gitu. Kemudian ada foto untuk rumahnya ya, rumahnya apakah dianggap layak atau tidak layak ya seperti itu. Kemudian setelah ini input, nanti sebenarnya ada katanya ada yang namanya musyawarah dari desa atau kelurahan, apakah warga ini benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak seperti itu. Kemudian setelah itu di-input di sistem, nanti tinggal menunggu karena ada yang namanya antrian ya kan ya setiap bulannya seperti itu, tidak selalu apa bulan depannya langsung karena ada sistem antrian juga ya, ada data-data yang sudah di-input tapi menunggu pengesahan di kantor pusatnya. Sebenarnya untuk mengatasi itu makanya dibuatlah yang Jamkesda tadi kan Jaka gitu. Prosesnya jauh lebih cepat, maka di Sumedang ini untuk prosesnya itu masukin ke Jamkesda dulu, ke PBA-PBD dulu, sampai PBA dulu, nanti begitu sambil itu sebenarnya seperti ruang tunggu kan Jaka sebelum naik ke PBA-PBN. Setelah naik baru nanti biasanya oh kita nih ada penarikan nih dari Jamkesda dari 150.000 tadi, dari 5.000 ditarik ke PBI APBN seperti itu. Nah kita nanti koordinasi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan untuk menambah yang 5.000 ini seperti itu. Jadi gitu ya kriterianya. Jadi nanti ada proses di lapangan terus nanti dimasukkan di data SIS-NG gitu ya. Yang berhak untuk atau adanya aplikasi SIS-NG itu di mana? Kalau itu di dinas sosial ya. Di dinas sosial. Makanya kemudian ada kalau nggak salah di setiap desa sekarang yang berapa kali saya kunjungan ada namanya operator SIS-NG ya. Oh jadi di desa juga ada bisa. Apakah dia khusus sendiri ataupun misalnya dia antar kegiatan dengan perangkat desa seperti itu. Tentunya untuk ya saya suka sampaikan ke peserta ya kalau ketemu langsung. Nggak pernah kan ketemu petugas BPJS Kesehatan datang ke rumah gitu ya. Komputer Bapak Ibu mampu atau tidak? Nah itu bukan seperti itu. Itu dari kelurahan ataupun misalkan dari perwakilan dari dinas sosial. Adapun memang takutnya masa antrian PBA-PBN menunggu, maka dibuatlah PDPU-Pemda atau Jamkesda seperti ini. Ini sebenarnya prosesnya sama. Kalau misalkan dari dinas sosial dan dinas kesehatan sudah approve, maka akan kita terus datanya diserahkan ke BPJS Kesehatan. Setelah itu kita input, nanti di bulan berikutnya misalkan bulan Februari, maka pesertanya langsung aktif. Ini bisa berbagai kemungkinan ya kan Jaka, apakah misalkan dari tempat kerjanya dia yang di PHK belum pernah ada saya pernah dapat, kemudian dari yang PBITK-nya tapi sudah nonaktif, terus ada yang datanya nggak benar dan dinonaktifin, maka dimasukin ke PPN-nya. Circle-nya gitu aja, daftar, masuk ke Jamkesda, masuk ke PBN nonaktif, balik lagi ke Jamkesda, putar-putar seperti itu. Atau mungkin suatu saat dia dapat keterima kerja, maka dia akan ditambahkan ke tempat kerjanya. Seperti itu. Itu prosesnya berapa lama Pak? Kalau prosesnya kalau untuk PBA-PBN ya seperti yang saya tadi itu kan kewenangannya ada di Kementerian Sosial, Dinas Sosial ya, itu masih ada sistem antrian yang harus punya itu kewenangan Dinas Sosial. Kalau PBA-PBD selama masih itu disetujui maka di tanggal 1 bulan berikutnya aktif, kurang lebih seperti itu. Tapi memang selalu posisinya kita untuk misi kuota 150.000 ini, baik peserta yang baru sekali dan belum pernah terdaftar atau peserta lainnya, apakah dari perusahaan atau yang dari memang daftar BPJS tapi belum sanggup bayar lagi. Nah itu misalkan ya apa indikator yang belum mampu ya, itu juga tergantung keputusan dari dinas sosial dan kesehatannya baru dialihkan ke Jamkesda, maka aktifnya di tanggal 1 bulan berikutnya seperti itu. Oke, tadi berarti setting programnya seperti itu Pak ya. Dan mungkin di tengah-tengahnya nanti apakah ada evaluasi berkala, terus juga terhadap peserta PBI ini gitu ya. Terus untuk itu kan nanti untuk memastikan kelayakan juga ya. Nah itu gimana evaluasinya? Apakah ada? Oh ya, baik, untuk dari pengalaman di beberapa wilayah memang selalu kita ada rapat evaluasi ya kan ya setiap bulannya ya, karena yang namanya kuota ataupun
data ini ya bergerak terus ya kan ya kayak kan ada juga yang misalkan pesertanya tiba-tiba meninggal ya kan ya kayak akan dicabut juga ke pesertanya diganti sama yang baru. Kemudian biasanya kita evaluasi bulanan bersama dengan dinas sosial atau dinas kesehatan seperti itu. Nanti sampai tetap yang ngejar target biasanya kalau untuk dalam setiap pertemuan harapan gimana nih supaya kan biasanya yang tadi ceritain ya untuk yang PBA-nya itu tanggal di inputnya tanggal berapapun tanggal aktifnya tanggal 1 bulan berikutnya masing-masing. Biasanya Pemda ini pengen masih ngejar yang harusnya non cut off ya, yang di input hari itu aktif langsung hari itu. Kami sampaikan juga untuk tahun ini ada perubahan kriteria, yaitu untuk yang non cut off harus dalam posisi kepesertaannya 98% wilayahnya dan keaktifan wilayahnya 80%. Nah, untuk Sumedang ini belum sampai situ ya kan Jaka. Kita masih di angka 95% dan untuk keaktifannya masih di 74. Jadi sisa kurang lebih 3% cakupan dan keaktifan 6% ini masih kita kejar ya. Koordinasi juga dengan Pemda bagaimana untuk mencapainya ya kan Jaka ya. Apakah misalkan ada beberapa kayak misalkan kita ngikut ke wilayah lain, ada yang Pemda ceritanya waktu itu ya udah kita ada ekstra kuota atau anggaran untuk supaya jadi sesuai dengan 9880. Tapi ada juga beberapa Pemda kita harus koordinasi dengan yang lain, misalkan ada pabrik baru nih masuk ke Sumedang gitu, dia akan menyerap tenaga kerja, kemudian setelah menyerap tenaga kerja kan harus ada jaminan kesehatannya. Itu juga sebagai salah satu strategi kan seperti itu untuk bisa meningkatkan cakupan atau keaktifannya. Atau misalkan karena ada yang itu P3K ya atau guru-guru yang baru diangkat ya, nah seperti itu kita upayakan mereka untuk segera mengisi data. Nanti setelah datanya sudah selesai diproses, maka mereka akan masuk kategori peserta yang baru yang aktif bersama dengan anggota keluarganya. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi sempat dengar masalah sempat disinggung untuk pekerja penerima upah ya, BPBU gitu. Nah itu kan ada penetapan iuran Pak. Nah itu secara secara sistem gitu ya, penetapan itu apakah sudah dikaji untuk menilai apakah adil atau memang terjangkau gitu ya untuk semua pendapatan gitu? Oh iya, baik untuk yang PPO ini memang sistemnya agak berbeda ya dengan yang disebutkan tadi ya. Ini sistem iurannya melalui presentasi ya. Presentasinya itu paling 5%, 4% dibayar pemberi kerja, 1% ini dipotong dari gaji ya kan ya. Kemudian dari itu juga kalau misalkan banyak yang bilang kayaknya gajinya cuma di KDT cuma 2 juta gitu ya gitu. Tapi sebenarnya kita sudah mengambil garis lurus dari rata-rata itu namanya dari UMK ya kan biasa ya. Distandarkan UMK. Jadi kalau misalkan gajinya 3 juta tapi tetap dari Sumedang juga gajinya sudah 3 juta atas ya. Nah untuk UMK-nya kita tetap 5% dengan UMK. Seperti itu. Berarti bisa dibilang berapapun pendapatannya tetap persentasenya tetap UMK. Itu pun sebenarnya sudah dengan anggota keluarganya sampai dengan anak ketiga sudah berikut ya. Jadi sudah dipotong 1%. Misalkan pekerjanya belum menikah, berarti iurannya tetap segitu. Kemudian dia menikah, nah dia nanti kita input nih istrinya. Nah naik nih anak-anak lahir anak satu, anak kedua, anak ketiga, iurannya tetap segitu. Gitu. Walaupun jadi punya anak 5 juga. Kalau untuk anaknya paling banyak 3. Gitu. Yang sampai dengan anak ketiga ditanggung dari gaji. Kalau misalkan ada anak keempat lahir, anak kelima lahir, maka ada namanya sebutnya iuran keluarga tambahan sebesar 1% nanti dipotong gajinya gitu. Di beberapa perusahaan mitra kita sudah beberapa perusahaan yang sudah memfasilitasi untuk keluarga tambahan. Sebenarnya keluarga tambahan ini kan tidak hanya anak keempat, kelima dan seterusnya, tapi juga orang tua juga bisa didaftarkan. Gitu. Orang tua kandung, kemudian mertua, ayah, ibu itu bisa didaftarkan. Bahasa untuk keluarga tambahan ini 1% 1 orang. Seperti itu ya. Oke, terus kan diharapkan ini maksudnya biar aktif terus kan berarti pembayaran nggak bermasalah Pak ya. Betul. Nah terus sejauh ini gitu ya bagaimana pemerintah bisa pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembayaran itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Baik.
Ya, izin menanyakan kalau untuk yang iurannya dibayar pemerintah, tetap kita setiap bulannya selalu koordinasi ya kan ya, karena juga harus dianggarkan di APBD ya gitu. Dan kemudian APBN, untuk APBN memang sebenarnya kita belum ada informasi, tapi itu masih ranahnya dari kantor pusat. Kalau untuk yang PBI, APBD itu juga kita masih koordinasi terus sama pusat untuk kecukupan anggarannya seperti itu. Untuk anggarannya memang harus dipastikan selalu ada dalam posisi 1 tahun teranggarkan ya gitu kan ya, karena ada beberapa PB juga dulu saya ingat waktu awal-awal implementasi sudah ada yang langsung gas ya APBD ya 2014, cuman ternyata kelanjutan ada yang dia nggak lanjut di tahun berikutnya seperti itu. Jadi sesuai dengan aturan berlaku, ketika anggarannya sudah ada maka tetap lanjut, kalau belum maka itu kemungkinan besar akan dinonaktifkan, karena ada beberapa Pemda juga ya dari wilayah-wilayah lain yang tidak melanjutkan untuk PBPBD, PBPMD-nya, maka dinonaktifkan. Yang seperti itu biasanya kalau pesertanya membutuhkan itu melanjutkan ke yang iurannya tidak sendiri kan jaga ya, seperti itu. Iya. Oke, saya ini sudah mulai ya mendalam ini untuk diskusinya. Oke, berarti maka nanti barangkali ada pertanyaan buat Pak Narasum ya, buat Pak Ditama, boleh nanti menyambangi kontak kami di 0857 9495 4934. Barangkali boleh interaktif atau melalui chat juga boleh ya. Dan sebelum nanti ini kita nunggu pertanyaan, kita lanjut dulu diskusi lagi Pak ya. Satu lagi, ini ada penasaran ini ya, apakah dalam hal pelayanan itu ada perbedaan dari kualitas pelayanan gitu ya antara PBPU yang penerima upah atau peserta dan peserta PPU-nya? Oh iya, baik. Ya, untuk pelayanan sebenarnya kalau kita ambil dasarnya dulu ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, kita harus cek dulu kita kaji dulu ya misalkan di tingkat pertama ya. Kelas 1, kelas 2 ataupun di kelas 3 untuk pelayanan di tingkat pertama seperti puskesmas, klinik itu atau dokter keluarga itu sama ya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya untuk manfaatnya. Dan ketika tingkat pertama tidak bisa menangani, maka lanjut ke tingkat lanjutan. Ini seperti misalkan rumah sakit ya. Nah, baik rumah sakit daerah, rumah sakit swasta atau rumah sakit rujukan nasional. Nah, untuk jenjang untuk rujukan jenjang masih sama ya, kayak rumah sakit juga bukan langsung rumah sakit yang bagus. Biasanya untuk rumah sakit dulu yang ke rumah sakit tipe C seperti itu. Kemudian kalau memang rumah sakit tipe C tidak ada polinya atau tidak mampu menangani, maka lanjut ke rumah sakit tipe B seperti itu, tipe B, tipe A, ataupun seperti yang tadi sampaikan ya, ada yang sampai rujukan berjenjang baik provinsi ataupun nasional. Kemudian masuk, kalau misalkan di rumah sakit ini harus kan untuk rawat inap, maka sama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 tergantung dari ini. Tapi sebenarnya udah kelas 3 pun sudah mencakup manfaat kesehatan yang komprehensif seperti itu. Ya, mungkin. Dan kemudian memang untuk saat ini masih banyak ya rumah sakit yang tipe C ya. Kalau kasusnya sudah cukup berat, baru dirujuk ke tipe B ataupun yang tipe A. Di sini kan ada misalkan kalau di Sumedang tuh ada PUON, kemudian biasanya yang rumah sakit tertingginya masih RSUD Sumedang ya. Kemudian biasanya ada juga yang agak bukan di wilayah Sumedangnya ya, seperti Harapan Keluarga yang di Cileunyi itu masih masuk wilayahnya Sumedang, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk menghadap pelayan sama ya seperti itu, preventif, rehabilitatif, kuratif, dan kemudian untuk pelayanannya kurang tergantung nanti kalau yang membedakan di rawat inap ya di kelasnya itu juga manfaatnya yang medis ya. Biasanya yang bisa kita ketahui kalau di kelas 3 rawat inap kelas 3 itu sekitar 4-6 orang satu ruangan gitu ya. Kemudian kalau untuk kelas 2 4 orang satu ruangan, dan kalau kelas 1 kemudian rawat inapnya biasanya satu ruangan itu 2 orang ya kan ya kayak. Kemudian untuk kita juga saat ini masih implementasi Permenkes 3 tahun 2023
Kalau untuk misalkan mau naik kelas itu buat diperbolehkan hanya untuk di kelas 2 kelas 1 kan ya. Oh gitu. Kelas 3 nggak bisa ya? Nah, untuk kelas 3 mohon maaf sesuai Permenkes yang berlaku tidak bisa naik kelas gitu. Karena pernah gitu kita sebelum Permenkes ini ya kan ya kayak oh ada kelas 3 loh kok plastik naik ke kelas 1 gitu. Oh, dia bersedia bayar seperti itu ya. Apakah kalau kelas 1 dia memang pengen yang iurannya murah tapi pengen pas dirawat pengen yang di kelas 1 tapi berhubung yang bersangkutan memang dianggap bisa, maka yang bersangkutan bersedia bayar gitu, bayar naik kelasnya seperti itu. Kemudian boleh berarti? Boleh. Kemudian kelas 2, kelas 1 bisa juga sebenarnya pengen naik yang lebih tinggi lagi ke VIP yang di Permenkes tersebut diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau syarat mampu. Iya, bersedia ya? Bersedia untuk naik kelasnya. Kemudian juga kalau untuk kelas 3, mohon maaf untuk saat ini tidak diperbolehkan untuk naik kelas, tetap ada di kelas 3 untuk rawat inapnya. Karena kelas 2, kelas 1 juga oh saya pengen naik ke VIP itu masih diperbolehkan dengan persediaan untuk membayar selisihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang tadi saya sebutkan PBAPBN, APBD, PBB Pemda itu kan di kelas 3 ya. Jadi untuk suatu saat nanti kita terawat inap di rumah sakit itu hanya di kelas 3 seperti itu. Kalau yang kelas 2 sama kelas 1 misalkan yang dari perusahaan ataupun yang dari mandiri itu masih bisa diperbolehkan untuk naik kelas seperti itu dengan membayar. Iya. Terus tadi kelas 3 belum bisa buat naik kelas itu ya? Apakah nanti di kelas 3 itu gitu ya tetap bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak? Ya, untuk jaminan kesehatan yang di kelas 3 maupun kelas 2 ataupun kelas 1 itu bukan berarti ini pelayanannya cuma setengah-setengah atau sebagian ya seperti itu ya. Hanya kayak ibaratkan kalau ini sebuah kereta kan kereta ada yang bisnis, ekonomi, eksekutif, tapi kan jadi turun di tengah jalan ya ekonomi. Bapak mah ekonomi sekian sampai 3 jalan gitu ya. Tetap semuanya sengaja dari Indonesia ke Jakarta, nggak diturun di tengah jalan ya kan ya. Iya siap. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan memang setiap gerbongnya ada keistimewaan masing-masing ya untuk kelasnya. Tapi semuanya sama sampai dengan tujuan. Iya, intinya nggak dibeda-bedakan ya dari mana kelasnya, dapat fasilitas kesehatan yang sesuai. Betul, gitu ya, dan nyaman tentunya Barayadi. Nah, Baraya udah nggak sabar kan buat bertanya. Oke, silakan sekarang waktunya untuk Baraya bisa menyambungi kontak kami di 0857 9495 4934. Oke, sekali lagi di 0857 9495 4934. Oke, sudah masuk di WhatsApp ini ya. Terima kasih. Ada siapa? Kita coba ini ya. Kita coba sapa. Halo. Halo. Bentar. Tidak terdengar ini. Halo. Ini sinyal kayaknya ya. Oke, kami tetap tunggu ini siapa yang terdetek tadi ya, yang sudah bergabung. Boleh untuk diulang kembali. Ya, di 0857 9495 4934 ya. Boleh untuk diberikan pertanyaannya. Halo. Ya, siap. Kedengar? Boleh. Dari mana? Ada. Dari mana? Dari sini, bukan dari sana. Oke. Ya, dilanjut. Ini dengan siapa, dari mana ya? Ya, sama Bu Nunung. Oke, Bu Nunung. Ya. Ini ya. Emang sih kalau kita yang dijelaskan itu cuma kita sebatas paham. Tapi kalau mau bikin pertanyaan kok tetaplah kita tersusah dalam paling depan. Betul. Dan apa paling tahu dari konsep yang dipaparkan barusan.
jauh yang lebih jauh, misal ke Jakarta atau kalau kemungkinannya kalau keluar Malaysia sampai sini karena keterbatasan anunya ya apa itu bisa berlangsung, apa bisa digunakan itu PBI daerah dari APBD. Terus yang kedua, dari berapa orang tanggungan untuk berkeluarga untuk penerima PBI maksimal tanggungannya berapa orang? Nah, untuk maksimal untuk satu keluarga penerima bantuan PBI itu maksimal berapa orang? Nah, wah, Sabar. Sambil mengalir aja. Iya, sok. Oke. Saking nervousnya ini udah lama juga sih. Jadi emang agak gugup-gugup dikit. Kita banyak pertanyaan, tapi tetaplah kita nggak tahu benar-benar anunya. Siap. Udah dicukupkan aja. Oke. Iya. Ya, sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terekam Pak untuk pertanyaannya? Ya, boleh silakan dilanjut. Baik, jawab. Bu Nunung ya, tadi itu ya. Oke. Bu Nunung. Ya, baik Bu Nunung izin menjawab untuk pertanyaan pertama terkait rujukan ya. Memang ini salah satu yang jarang dialami secara langsung ya. Tapi memang untuk yang namanya rujukan itu tetap berlaku berjenjang mulai dari tingkat pertama, kemudian lanjut ke rumah sakit tipe C atau tipe D, ke B atau A, kemudian lanjut misalkan dari yang tertinggi di Sumedang itu di rumah sakit RSUD ya, RSUD Kabupaten Sumedang. Jika tidak bisa menangani, biasanya dirujuk ke provinsi. Provinsi ini ada kalau nggak salah Alisan, Hasan Sadikin, ya. Terus ada Paru ya, Raden Subur. Ada pokoknya di Bandung ini ada beberapa rumah sakit yang akhirnya spesifik untuk menangani beberapa penyakit ya. Nah untuk sistemnya sebenarnya nanti sudah ya, kita kan BPJS kan menggunakan NIK, terus kemudian menggunakan nomor kartu. Nah nomor kartu ini kita sudah rujukannya sudah dalam bentuk digital semua ya kan ya kayak mulai dari tingkat pertama, kemudian dari rumah sakit, kemudian sampai misalkan di rumah sakit RSUD Kabupaten Sumedang. Nah rumah sakit Kabupaten Sumedang juga ditangani tapi tidak bisa menangani, maka dari nanti dari rumah sakit RSUD Kabupaten Sumedang itu akan mengeluarkan rujukan antar rumah sakit lagi yang nanti berlaku misalkan di rumah sakit spesifik yang ada rumah sakit khusus yang ada di Bandung. Di Bandung juga sama, ketika misalkan sudah ditangani terlebih dahulu tapi belum bisa menangani, maka biasanya dirujuk ke rumah sakit nasional di Ciptomangun ya, atau di Jakarta juga ada kalau nggak salah RS nasional atau kanker ya, Jalan Manis. Nah di situ sama juga prosedurnya sama, nanti dari rumah sakit Hasan Sadikin akan mengeluarkan rujukan antar rumah sakit kurang lebih seperti itu. Dan memang sistemnya sekarang sudah terdigitalisasi ya Kang Jaka ya. Untuk surat rujukan ataupun SAP-nya itu bisa diakses di aplikasi Mobile JKN seperti itu. Walaupun memang akhirnya nanti dari rumah sakit, dari tingkat pertama ataupun dari rumah sakit rujukan akan mengeluarkan yang print out-nya juga seperti itu. Tapi suatu saat Bapak Ibu masih perlu yang digitalnya juga sudah kita sediakan di aplikasi Mobile JKN kami. Mungkin bisa menjawab ya, tapi memang untuk kasus yang bertingkat ini agak jarang ya untuk menurut mungkin dari famili atau kerabat atau tetangga kita hanya sedikit yang seperti ini ya. Itu dirujuk ke ini Hasan Sadikin gitu. Jadi punten 5 hari pada Bandung Hela seperti itu ada ya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait berapa maksimal ya. Ini tidak ada, kami sampaikan tidak ada batas maksimal ya. Ini dulu makanya cukup lama ya, di tahun 2000
atau 17 ya, awal-awal saya di kepesertaan dijelaskan untuk yang iurannya dibayar pemerintah ini sebenarnya tidak ada batas maksimal, tergantung baik lagi ya kuota sama kuotanya ya kayak dulu pernah nih ceritanya mungkin ke agak jauh ya, tapi disampaikan dulu misalkan untuk rekan-rekan kita yang di Papua di sebelah sana gitu ya, kan ada yang anaknya cukup banyak seperti itu ya. Nah itu misalkan anaknya bisa sampai 5, 6, 7 bahkan lebih ya seperti itu, kalaupun memang masih datanya masih sebagai yang ditanggung oleh pemerintah, maka semuanya masuk seperti itu. Tapi memang kembali lagi, kalau untuk yang iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah itu kembali lagi kepada kebijakan wilayahnya masing-masing seperti itu. Karena pernah terjadi saya juga, oh yang dimasukkan ini saja pertama anaknya saja, pernah saya mengalami. Nah, tapi khusus di Sumedang ini di sekitar setahun saya di Sumedang, untuk yang iurannya dibayar pemerintah ini biasanya satu keluarga langsung kan. Contohnya satu keluarga suami istri dua-duanya dimasukin. Kemudian satu anaknya ini ada 4, semua 4-nya dimasukin, suami istri anak 4. Terus juga ada lagi yang berdua, terus ada tambahannya di bawah orang tua atau adiknya. Karena satu keluarga semuanya bisa. Itu kalau dijawab untuk tergantung wilayahnya ya Bu Nunung. Kalau untuk di Sumedang ini alhamdulillah masih berlaku selingkuhnya satu keluarga seperti itu, tidak peduli keluarganya ada berapa, sesuai apabila memang lolos verifikasi yang dari dinas sosial, seperti itu ya. Jadi belum ada batasnya, kecuali kalau memang konteksnya pekerja penerima upah ya suami pasangan pekerja, pasangan dari pekerja sampai dengan anak ketiga maksimal usia 20 tahun itu untuk yang kerja. Tapi kalau untuk yang dibayarkan pemerintah sampai saat ini belum ada selama lolos dari data verifikasi dari dinas sosial dan memang kuota anggaran masih ada seperti itu gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, mudah-mudahan terjawab dan tidak puas lagi-lagi ya, nanti bisa bertanya kemudian nanti ya untuk talk show berikutnya. Dan sebelum kita jeda, Pak Tama, kita buka satu pertanyaan lagi. Silakan yang mau untuk pertanyaannya dijawab oleh narasumber boleh menghubungi di 0857 9495 4934. Oke, kita coba. Ada siapa ini? Halo. Siap. Betul. Oke. Gimana nih pertanyaannya? Halo? Ya. Boleh. Siap. Oh iya ya. Iya, gimana? Iya. Oh, nenek udah sempat ke sana, tapi yang belum ada gitu. Oh, gitu. Belum kerjasama maksudnya Nek?
RBI. Oh. Hmm. Hmm. Oke, cukup. Ada lagi nambah? Apa-apa? Keren? Hmm. 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 Oh, iya. Hmm. Iya, iya. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terekam, Pak? Iya. Oke, mau lanjut dijawab Ya, silakan. baik. Untuk pertanyaan pertama ya, untuk ini sebenarnya keluhan ya untuk beli obat di luar ya, Kang Jaka ya. Ya, Yang pertama, kalau misalkan rumah sakit setelah sudah melakukan perawatan, kemudian biasanya lanjut sudah pengecekan terus ambil obat ya Kang Jaka ya. Tapi kadang ada beberapa kondisi di mana fasilitas kesehatan tidak bisa menyediakan obatnya ya. Apakah karena belum ready ada atau belum stok, maka biasanya pesertanya diminta untuk yang beli obat di luar ya. Nah, untuk beberapa memang juga banyak kejadian seperti itu memang untuk obat itu masih menjadi tanggung jawabnya rumah sakit, dan biasanya nanti ketika sudah uang yang dikeluarkan kemudian nanti akan digantikan. Kemudian untuk obat-obat ada kategori untuk saat ini BPJS Kesehatan atau pelayanan kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan itu obatnya harus mengikuti Fornas ya, formulir obat nasional seperti itu. Oh, gitu. Obat-obatnya harus ada yang ada di Fornas, ataupun suatu saat obatnya ada di luar dari itu harus ada persetujuan dari kawasan dari jalan rumah sakit atau yang dari apoteker ya, ya. Jadi tapi tetap untuk kita juga koordinasi dengan Pemda dan rumah sakit bahwa sebenarnya ketersediaan obat-obatan itu sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah daerah seperti itu ya. Dan kita memang melayani sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu. Tidak ada obatnya karena memang masih ada anggapan ada ini ada obat generik mau obat paten seperti itu ya. Iya. Tapi sebenarnya obatnya sudah standarisasi di standar obat Fornas formulir obat nasional. Kemudian yang kedua ya untuk yang sahabat sehat, jujur memang untuk fasilitas kesehatan di kesehatan yang kerjasama kan banyak sekali ya Kang Jaka ya. Nah tapi untuk saya kasih untuk menekankan kami sampaikan kami di sebagai salah satu tindak lanjut juga untuk data, maka sampai ini kita sudah menyediakan website ya Kang Jaka, namanya Aplikers ya, Aplicares nulisnya ya. Iya. Di Google silahkan, di situ ada daftar fasilitas kesehatan yang bekerja sama di seluruh Indonesia Kang Jaka. Oh, sudah ada webnya di sana. Ya, yang lanjut kerjasama yang namanya akan muncul, yang tidak kerjasama namanya tidak akan muncul. Dan tadi aplikasinya maaf Aplicares ya, itu website sebenarnya ya. Jadi pernah beberapa kali ditanya waktu ketemu LSM atau ormas ya kayak gitu, gimana nih untuk ngecek yang namanya ini fasilitasnya kerjasama atau enggak seperti itu. Kadang kan kita kalau kita sering jalan-jalan gitu ya menerima pasien BPJS, tapi kan kita nggak tahu apakah yang bersangkutan ini masih lanjut kerjasama atau enggak. Kita semua sudah kita tuangkan di aplikasi Aplikers. Di situ ada jam bukanya, kemudian ada petugas kesehatannya siapa saja, nomor kontak, sampai lokasi di Google Maps-nya, jadi nggak akan jasa. Karena di salah satu Aplikers itu waktu penandatangan kerjasama harus ada posisinya di Google Maps seperti itu. Suatu saat nanti kliniknya pindah, nanti aplikasi membacakan yang jadi petunjuk jalan kita nggak akan salah. Kita update lagi gitu ya. Update lagi, karena sebenarnya untuk sistem aplikasi kerjasama ini sudah dites dari 2015 ya Kang ya. 2015 makin lama makin canggih. Sampai sekarang kita bisa lihat jam buka jam tutupnya, bahkan sampai sekarang bisa antrian online-nya ya di situ juga. Kadang dan ada beberapa fitur konsultasi. Kemudian yang ketiga tadi apa ya pertanyaannya Kang Jaka? Itu yang ketiga soalan apa tadi ya? Yang
yang ketiga. Saya juga lupa ini. Iya, yang ketiga tuh soal apa namanya? Yang ini apa pemerintah apa yang kerja di luar negeri? Oh, maaf. Nah, ya, oke. Baik, kami sampaikan yang luar negeri. Baik, sesuai dengan peraturan Presiden 18 tahun 2018 itu ada satu fitur yang mungkin jarang ya digunakan, yaitu namanya pemberhentian sementara pesertaan untuk yang pekerja yang luar negeri. Jadi kadang kita juga ini sebenarnya keluhannya sudah cukup lama dan akhirnya difasilitasi di Perpres 80 dan semenjak sudah 6 tahun ya Kang ya implementasinya. Dalam hal ada bapak ibu, rekan ataupun tetangga yang sedang bekerja di luar negeri, jadi PKI atau PKW ya misalkan di negara tetangga atau yang jauh, misalkan di Arab Saudi seperti itu, untuk iurannya sementara boleh diberhentikan dengan catatan persyaratannya harus 6 bulan di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut seperti itu. Harus di luar negeri, maksudnya udah pindah domisili itu? Dia bekerja 6 bulan berturut, misalkan dia berangkat Januari, nah untuk iurannya bisa misalkan bisa diproses di bulan Juni kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti iurannya akan diberikan sementara, persyaratannya itu paspor sama bukti tiket keberangkatan luar negeri. Tapi begitu dia sudah pulang, maka iurannya jalan lagi kan gitu. Gitu ya. Jadi itu hanya pembebasan sementara. Ya, untuk pemberhentian sementara kalau sudah di luar 6 bulan selama 6 bulan di luar negeri sampai dulu. Misalkan kita berangkat Januari nih, oh saya pertama pengen sempat berarti Januari, oh kan harus 6 bulan dulu, mohon maaf. Sekarang punya peraturan seperti itu. Setelah 6 bulan berturut-turut, baru di bulan Juni boleh mengajukan untuk pemberhentian sementara. Ada yang pernah waktu itu saya juga melayani langsung ya di Permainan, di mana yang bersangkutan itu daftar baru ya seperti itu. Setelah daftar baru, oh punten suami saya lagi di luar negeri, tapi akhirnya tetap kita sesuai peraturan didaftarkan sekeluarga, begitu nanti iurannya bayar pertama, ibunya boleh sudah untuk mengajukan pemberhentian sementara untuk peserta-peserta yang di luar negeri. Ini berlaku untuk yang iurannya mandiri ataupun juga yang sebenarnya yang dari perusahaan, karena ternyata ada yang ditugaskan secara perusahaannya kan ya di luar negeri. Nah, itu juga sama, ya masih menerima gaji masih dibayarkan, tapi kalau masih belum menerima gaji maka diberhentikan sementara. Nanti begitu dia kembali maka kita aktifkan lagi seperti itu. Untuk saat ini laporannya masih untuk yang ke kantor ya kan ya, biasanya perwakilan dari keluarga yang datang ke kantor. Apakah misalkan yang kayak tadi ceritanya suaminya di luar negeri, istrinya di sini, maka istrinya yang lapor di sini masih satu kantor keluarga soal seperti itu masih ada, tapi memang baru terlalu banyak ya. Kalau di tempat saya sebelumnya, kalau di tempat saya sebelumnya di Subang ada kayaknya sebulan 3 kali atau 5 kali ada yang mengajukan untuk ke luar negeri. Tapi kalau untuk di Sumedang sih belum ketemu, satu dua ada ya. Di Subang ada sekitar 5 kali untuk pengajuan pemberhentian sementara karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Ini ada not dari nenek waktu neneman nggak ada katanya pergantian dari RSHS-nya gitu, jadi beli obat nenek masih dirawat waktu itu masih dirawat di RSHS-nya. Oh gitu, baik. Gimana? Baik, sebenarnya untuk saat ini kalau yang seperti itu boleh kiranya nanti sampaikan keluhannya kepada kami ya. Seperti itu. Kalau di rumah sakit dan di setiap rumah sakit kita sudah pasang poster untuk petugas P3RS ya untuk keluhan-keluhan seperti ini gitu ya. Jadi silakan coba hubungi petugas P3RS yang ada di rumah sakit Hasan Sadikin, atau bisa ke yang kami di kantor juga sampaikan keluhannya, nanti akan kami koordinasikan seperti itu. Soalnya ini udah terlalu cukup lama ya itunya ya, takutnya nggak tercapai, tapi saya sampaikan juga bahaya ketika memang mengalami keluhan atau yang kurang mengenakan atau ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku, silakan sampaikan kepada kami keluhannya gitu ya. Keluhannya nanti biar nanti kami mencatat di sistem, nanti kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti itu. Oke, Pak Hadi, dua penelpon pertama kita mengawali untuk pertanyaan yang sangat-sangat panas ini ya. Langsung beli borong. Oke, jadi Barat Mekar masih stay tune terus di Trimekar. Kita jeda dulu ya. Ini buat Pak Hadinya biar tetap fokus. Nanti jangan kemana-mana, Barat Mekar
Jaka bareng Pak Adi akan kembali setelah jeda berikut ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Trimkar FM yang tampil beda. Iya, website buat semuanya gitu. Oh, website bisa, aplikasi bisa gitu. Kalau aplikasi mah paling mau belajar kan dia cuma ngedetek yang idenya. Nah ini kan ini mau produksi apa? Ini yang aplikasi. Soalnya kan kadang ada yang belum bisa mobile JKN ya. Nah ini kan dari website, dari browser bisa lah. Ya udah, nanti setelah ini kita masuk web bahasa itunya. Ya. Jadi bisa lewat website atau bisa aplikasi sendiri gitu kan. Ya, mobile JKN. Itu pengguna Android atau pengguna iOS juga bisa? Android, iOS bisa. Kalau mobile JKN, kalau yang aplikasi mah enggak deh. Masih dipancar siarkan dari Jalan Pajajaran seberang pintu masuk Pasar Wadusun dan Baraya. Masih dalam gelaran acara talk show bareng BPJS Kesehatan, dan tadi sempat jeda dulu. Kita lanjut lagi. Halo Pak Adi. Halo Pak. Oke, kita lanjut kembali untuk informasi yang belum tersampaikan. Boleh Pak untuk diulas kembali, silakan. Ya, untuk yang tadi sudah kita bahas 3 segmen. Yang pertama ya PBI JK, PBPBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat, manfaat di kelas 3, kemudian yang daerah yang KSDA atau PBI APBD atau namanya PPU Pemda, yang proyek PBPU yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian sama juga ya manfaatnya di kelas 3. Kemudian yang ketiga itu ada yang dari dibayarkan perusahaan ya, dalam kategori swasta, itu yang manfaatnya kelas 1 dan kelas 2 tergantung dari gaji yang diterima dan dilaporkan. Nah, kita untuk yang keempat terbesar ya, seperti sebulan ini, itu segmen dari PBPU ya, atau peserta mandiri ya, ya. Sama untuk manfaatnya tergantung iuran yang dibayarkan ya. Kelas 1 150.000, kelas 2 itu 100.000, kelas 3 di 35.000. Sebenarnya untuk kelas 3 ini iurannya 42.000 kan. 42.000. Kenapa? Tapi untuk yang dibayarkan oleh dari masing-masing itu 35.000 dari pesertanya, karena ada 7.000 subsidi dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah dan ya, walaupun nggak apa-apa. Iya, lanjut. Ya, untuk yang manfaat kelas 1 kelas 2 kelas 3 untuk saat ini PBPU masih yang salah satu yang paling hits ya, ya. Oh, gitu. Hampir setiap hari, baik kita buka pendaftaran di MPP Jatinangor, kemudian kadang kita juga ada BPJS keliling, dan kita juga buka tiap pendaftaran di kantor pasti selalu ada yang setiap hari untuk jadi peserta mandiri. Ini juga ada beberapa yang peralihan sebelumnya, sudah nggak kerja lagi nih di perusahaan, biasanya untuk melanjutkan karena belum dapat kerja lagi, pindah ke peserta mandiri. Kemudian anak-anak yang dari PPU usianya udah lewat 21 tahun, udah lewat 25 tahun tapi belum kerja juga nih, itu juga sama lewat menggunakan biasanya peserta mandiri seperti itu. Kemudian untuk yang peserta mandiri ini sama ya, katanya itu sesuai peraturan semuanya 14 hari. Adapun sampai saat ini yang masih juga di hits juga ya, ada yang sebenarnya dia sebelumnya terdaftar di PPPBN tapi udah nonaktif lama. Tapi kalau memang yang sesuai peraturan itu 14 hari. Tapi kalau yang bersangkutan ini bersedia direkonsiliasi, kemudian yang iurannya dibayarkan dari tanggal terakhir dia nonaktif, maka bisa langsung aktif hari ini juga gitu. Kalau misalkan dia terakhir kerja di perusahaannya Desember 2023, kalau dia bersedia bayar dari Desember, Januari 2024 sampai sekarang Januari 2025, daftar keluarga bisa langsung aktif hari ini juga tanpa harus menunggu 14 hari ya. Gitu ya. Ya, kalau untuk yang iurannya dibayar sendiri, memang untuk saat ini salah satu kadang ada yang menunggak juga ya, nggak kayak itu mungkin topiknya dari bagian keuangan. Nah, untuk
untuk yang saat ini yang iurannya dibayar sendiri, maka kalau memang misalkan ada tunggakan bisa ikut salah satu program cicilan kita namanya rehab, rencana pembayaran bertahap ya. Nah di rehab itu nanti sistemnya akan begitu, Bapak Ibu berapa kali mau bayarnya, kemudian tapi kalau selama untuk mencicil ini kartunya nggak aktif ya, kartunya aktif kalau sudah dikasih seluruh tungakannya seperti itu. Jadi kalian terus juga sedikit berbagi. Kita memang ada beberapa kali tahapan yang dulu tahun 2020 waktu COVID ya kan Jaka ya, itu ada program namanya relaksasi. Tapi untuk relaksasi ini walaupun kecil tapi kartunya aktif, tapi sampai hari tapi itu berakhir di Desember 2020 paling lambat seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke program yang berikutnya yang rehab ini rencana tahap ini bisa diakses di aplikasi Mobile DKM. Kalau suatu saat aplikasi sistem program rehab ini tidak bisa diakses di aplikasi Mobile DKM, kita masih menyediakan untuk rehab yang tetap buka di kantor, atau beberapa kali kita juga buka di BPJS keliling seperti itu. Kita kunjungi desa yang kira-kira penunggaknya cukup banyak, kita temui langsung, mereka mau cicil atau enggak dulu nih gitu. Kalau memang saat ini belum ada uang untuk membayarkan seluruh tunggakannya, enggak, kita proses melalui rehab yang tatap muka seperti ini ya, seperti itu. Ya, terus tadi ada aplikasinya buat apa? Aplikasi care ya? Aplikasi ya. Ya, itu gimana sih? Jadi kapok begini. Ya baik, sebenarnya untuk aplikasi ini sudah lama ya dan dibuat untuk memudahkan juga. Jadi teman-teman mungkin kalau pakai browser silahkan ketik aplikasi Cares ya, nanti langsung muncul aplikasi BPJS Kesehatan. Di situ ada daftar fasilitas kesehatan yang kerjasama di seluruh Indonesia gitu. Nanti bisa dicari berdasarkan provinsinya. Kemudian mungkin Kang Jawa pengen tahu nih rumah sakit di Jawa Barat, provinsi Jawa Barat mana aja yang kerjasama, terus dokter keluarga, puskesmas mana, puskesmas semuanya ya. Kalau dokter keluarga mana aja nih yang kerjasama, apotek mana nih yang kerjasama, dokter gimana kerjasama, bisa diakses di aplikasi seperti itu ya. Tadi udah saya tunjukkan ya langsung ya Kang Jawa. Saya di sini udah lihat ya variannya, dan ini cukup mudah juga buat saya yang mau melakukan. Ini bisa berdasarkan web atau aplikasi tersendiri ya Pak ya, gitu, asalkan tersambung internet yang bagus gitu ya, biar lancar. Jadi Baraya cuma menginput lokasi Baraya sekarang, terus kemudian Baraya bisa pilih Baraya kebutuhannya apa, mau ngecek rumah sakit kah, atau kebutuhan apa gitu ya. Dan ini kabarnya aplikasinya bisa di-download di Play Store pengguna Android sama iOS ya gitu ya Pak? Kalau untuk yang Mobile DKM itu kalau aplikasi bisa browser di mana aja. Di mana aja ya, nggak harus di-download gitu kan gitu ya. Iya, seperti itu. Untuk yang aplikasi sebenarnya udah cukup lama ya aplikasinya dari awal kita operasi, tapi semakin lama ada pengembangan. Kalau sekarang bisa kita lihat, misalkan lihat nama dokternya siapa aja, buka jam berapa, nomor handphone, alamat, sekarang ada ratingnya kan gitu ya. Iya, udah ada beberapa kali pengembangan seperti itu. Dan karena ini yang kadang pernah saya tidak ditanya langsung kalau kita membedakan fasilitas kesehatan ini kerjasama atau enggak, karena beberapa kasus kan sudah ada yang inisiatif ya gitu ya, menerima pasien BPJS Kesehatan, pasang logonya seperti itu ya. Untuk kemudian tapi kan yang namanya kerjasama itu hitungannya per tahun ya kayak, maka dari itu untuk yang kerjasama tidak hanya melalui plan atau spanduk, namun juga tersedia melalui digital gitu, karena ada di evaluasi setiap tahunnya memang ada beberapa fasilitas kesehatan yang tidak melanjutkan kerjasama seperti itu gitu. Biar nggak salah, oh saya pengen, kadang pernah juga kalau kita pelayanan ini Pak, saya pengen pertama saya pengen pas kliniknya tadi ini dekat rumah, pas dicek teh oh nggak kerjasama Bu gitu, maka kita tanyakan lagi salah satu bantunya aplikasi bantunya gitu, itu ya. Ya. Oke, dari tadi kita ngobrol, Pak Adi, kita buka ya satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita jeda untuk sholat zuhurnya. Oke, siap. Ini sudah langsung nyambung loh. Langsung nyambung ya. Ada siapa ini? Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo? Ya, di mana?
Mama siapa? Mama Alia. Mama Alia. Bentar ini. Di loudspeaker. Halo. Nah, gimana? ya siap Iya. Bu. Oke. Ya. Mm-mm. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Alia dari Sideraja ya. Udah terekam Pak? Iya. Perubahan kelas ya. Iya, administrasi perubahan untuk apa? Kelas. Kelas ya. Iya. Oh iya, baik. Untuk perubahan kelas ini sebenarnya kemarin belum begitu jelas ya, ini kita anggap sebagai peserta mandiri ya kan kayak Oke. kelas mandiri itu kelas ada kelas 3, kelas 2 sama kelas 1. Bisa untuk melakukan perubahan kelasnya dengan persyaratan itu harus 1 tahun dulu. Harus 1 tahun dulu ya, misalkan pertama kali daftar di Januari 2024 ya. Daftar di kelas 2 100.000 per bulan, mungkin merasa agak berat, maka baru bisa ganti misalkan pengen yang kelas yang lebih ringan ke 35.000 yang kelas 3 itu bisa dilakukan Januari 2025. Nah, setelah Januari 2025 sampai Januari 2025 untuk perubahan aplikasi kelasnya silahkan bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau silahkan di aplikasi Mobile JKN. Terus juga ada di nanti di sampai terserah pada ibu mau merubahnya di mana, di aplikasi Mobile JKN atau di pelayanan tetap muka kami seperti itu. Kalau ini mah sama aja gitu ya, ya. kurang lebih Cuman sama. dilihat kondisi ibunya aja. Iya betul. Mungkin informasi sedikit tambahan ya terkait perubahan kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu daftar misalkan Januari 2025 ya kan ya kayak Adi mah ayah rezeki badai kelas 1 gitu nya gitu. Jadi tadi awal Januari tanggal 1 Januari dia daftar gitu. Cuman pas mikir-mikir lagi udah tinggal nunggu nih 14 hari lagi untuk menuju bayar teh. Tapi si dana ada teuingnya 150.000 teh gitu ya. Siapa pengen rubah jadi kelas 3. Nah, sebelum bayar pertama boleh dirubah kelasnya seperti itu. Sebelum ada pembayaran. Sebelum ada pembayaran, tapi nanti 14 harinya ngulang lagi gitu. Misalkan dia ke kantor waktu tanggal 1 libur ya. Tanggal 2 misalkan dia ke kantor. 3 hari kemudian dia berubah pikiran. Nah, misalkan kan dia baru bisa bayar 14 harinya tanggal 16, terus dia tanggal 5 ke kantor lagi untuk merubah kelasnya jadi kelas 3. Maka 14 harinya dihitung lagi dari tanggal dia merubahnya gitu. Misalkan tanggal 5 tadi yang tadinya tanggal 16, jadi tanggal bayar pertama jadi tanggal 19 gitu. Setelah bayar pertama ya bisa kita harus nunggu 1 tahun lagi untuk melakukan perubahan kelasnya. Iya, itu ya, mudah-mudahan terjawab Mama Alia untuk pertanyaannya. Nanti ketemu lagi untuk talk show berikutnya ya dengan pertanyaan dengan tema yang berbeda tentunya. Oke. Dan di live chatnya ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu ya. Kita masuk buka lagi satu pertanyaan sambil menunggu untuk istirahat sholat zuhur ya. Oke, Pak Adi, ini dari Ibu Ayu di Cikareo. Nah, pertanyaannya adalah, bentar. Ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa dibaca aja. Iya. Apakah ada kesetaraan akses katanya untuk layanan kesehatan antara pekerja informal dan pekerja formal? Gitu. Boleh? Itu aja. Gitu aja. Iya, baik untuk dari nanti Ibu Ayu ini pertanyaannya. Baik, jawab untuk wali kayak untuk masalah kesetaraan akses sebenarnya untuk informal dan pekerja formal ya. Iya. Untuk BPJS kan kurang semenjak beroperasi dari 2014 kurang lebih standarnya sama ya kan kayak semuanya walaupun peserta BPJS kan aktif 1, 2, 3 semuanya harus melalui rujukan jenjang ya. Rujukan jenjang dari dokter tingkat pertama, puskesmas atau klinik, kalau tidak bisa menangani baru bisa
nanti dirujuk ke rumah sakit. Jadi jangan, mungkin takutnya pikirannya yang informal mah kudu berjenjang heula, kudu yang formal mah bisa langsung ke rumah sakit. Nah, tidak seperti itu, Bayu. Untuk semuanya sama, itu semuanya melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sama juga kalau nanti sudah sampai misalkan dirujuk ke rumah sakit rawat inap, semuanya juga sama seperti itu. Apakah tergantung dengan yang dibayarkan. Takutnya misalkan pekerja informal daftarnya di BPJS kelas 3, maka di rumah sakitnya mendapatkan dirawati kelas 3. Atau kadang juga yang formal kelas 2, sama seperti yang formal yang iurannya dibayarkan perusahaan, sama juga, itu juga berjenjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat lanjutan ya. Kemudian mungkin yang jadi sedikit tambahan, kita juga akan terus ke koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan, karena BPJS kan nggak bisa bikin rumah sakit ya Kang Jaka ya. Karena saya berapa kali ke beberapa daerah, ada daerah yang rumah sakitnya satu daerah kan cuma satu Kang Jaka, terus lama berkembang juga di Pangandaran ya saja seperti itu. Terus saya pernah juga di kota Tasikmalaya, itu satu kota di pertama kecil kan, tapi rumah sakitnya ada 16 kan. Ya sekecil itu tapi pelayanan kesehatannya banyak. Jadi ketika misalkan ada yang pasien cukup banyak, diharapkan 16 ini bisa menangani seluruhnya, walaupun tidak menutup kemungkinan nanti dia juga dirujuk. Pernah juga saya di Purwokerto itu kayaknya tiap berapa kilometer sekali ada rumah sakit kan, seperti itu. Ya, ini rumah sakit lagi, pasti cek, udah kerjasama juga. Jadi tergantung memang dari daerahnya. Di Sumedang saat ini memang yang di kota ya di Pakuwon, RSUD, terus yang ada apa keluarga, dan juga nanti ada rumah sakit lainnya. Dan diharapkan memang kedepannya itu selalu ada namanya penambahan fasilitas kesehatan seperti itu. Terakhir saya juga ke Tasikmalaya, nambah lagi kan 2 rumah sakit daerah, katanya hibah dari provinsi dan kerjasama kalau saya juga nanti kerjasama dengan BPJS kesehatan. Kurang lebih seperti itu kan gitu, karena yang namanya kualitas pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya dari BPJS kesehatan. Ini juga kualitas juga dari Pemda juga bagaimana untuk menjaga kualitasnya. Dan juga kalau di undang-undang yang Kang ya disebutkan rumah BPJS kesehatan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan milik daerah ataupun swasta ya. Mungkin ibunya ada ini juga bisnismen gitu ada ini bikin rumah sakit kan, nanti ada juga gitu. Karena ada beberapa rumah sakit yang ada kayak sebenarnya dia udah punya beberapa cabang ya, kayak AstraZeneca, terus juga Hermina kan udah hampir, kayaknya udah banyak banget ya begitu, udah jadi semacam jaringan rumah sakit. Nah seperti itu juga bisa menjadi salah satu mitra untuk meningkatkan fasilitas kesehatan pelayanan di daerah seperti itu gitu. Oke. Itu pertanyaannya, jawabannya ya Bu Ayu, mudah-mudahan terjawab gitu ya. Dan boleh satu lagi Pak? Ini takut nanti nggak gimana gitu ya. Iya betul. Ini masih orang sekitar Sidoarjo, Cisitu tepatnya ya. Ini pertanyaan dari Bapak Tata. Saya baru bergabung Kang, salam kenal. Terus juga salam kenal untuk Pak Narsum, Pak Adit katanya gitu ya. Namanya Pak Adit sama ya, Pak Adit sama. Oke. Salam kenal, dan saya baru bergabung. Mohon untuk pertanyaannya ini ya, mohon untuk diulas kembali apa sih manfaat dan kelebihan dari masing-masing jenis kepesertaan tadi. Karena ini nggak full mungkin ya informasinya baru gitu. Boleh diulas kembali Pak? Boleh. Iya baik. Kurang kalau kita ngambil standar itu ya untuk perawatan di kelas 3, kelas 2 dan kelas 1 ya. Kalau untuk yang iurannya dibayar pemerintah ini maksimal di kelas 3 ya. Tapi untuk manfaat jaminan itu lengkap sampai sembuh. Kemudian kalau misalkan kelebihannya saya sudah sampaikan ke peserta, untuk yang memang kalau memang tidak sanggup untuk keluar dari kantong sendiri untuk bayar iuran, maka pemerintah biasanya yang membuka yang untuk PBAPBN atau PBJK atau PBI yang iurannya dibayar pemerintah daerahnya. Tapi mungkin kekurangannya yang bisa naik kelas ya, karena saya pernah ngadepin juga, saya mah terdaftar di iurannya dibayar pemerintah tapi pengen kelas 1, maka ini ada surat pengunduran dirinya, Bapak pindah. Kemudian untuk yang iurannya dibayar
bayar tempat kerja itu hanya di kelas 2 dan kelas 1, nggak ada kelas 3-nya kan. Kalau untuk yang iurannya dibayar sama tempat kerjanya kelas 2 dan kelas 1. Kalau memang nanti suatu saat dapat rawat inap, ada kemungkinan mau naik kelas pasti bisa dipergunakan. Kalau untuk yang kelas 3 udah nggak bisa ya kan ya, seperti itu. Nah, sorry untuk tambahan mungkin ada satu segmen yang perlu saya bahas, namanya bukan pekerja ya. Bukan pekerja ini mereka sebenarnya udah bukan nggak kerja, memang nggak kerja, tapi mereka dapat reward atas pekerjaan yang terdahulu. Contohnya pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, bahkan juga ada yang pensiunan swasta, dan terakhir ada yang namanya veteran kan gitu. Ya, untuk yang PNS yang dari ini bukan pekerja ini, PNS, TNI, Polri, mereka dapat kerjanya kelasnya sama dengan yang waktu saat mereka bekerja dapat misalkan pensiun golongan 4 itu kelas 1 ya, maka waktu pensiunnya mereka dapat pensiunan tiap bulannya dengan kesehatannya juga tetap di kelas 1, tidak lulus ya kan ya. Gitu. Kemudian yang untuk pensiunan ke swasta ini tergantung kesepakatan antara pekerja sama perusahaannya, karena ada yang ini hitungannya sama kayak mandiri, kelas 3, kelas 2, kelas 1, tergantung kemampuan dari pekerjanya dan kemampuan dari tempat pengelola pensiunnya ya, karena ada yang kelas 1, kelas 2, pas pensiun di kelas 3 seperti itu, tapi rata-rata di kelas 2 ya. Nah, terus terakhir yang terakhir veteran ya, ini pejuang kemerdekaan, walaupun memang yang pendapatan yang diterima setiap bulannya tidak mencapai 4 juta, tapi semua veteran itu otomatis kelas 1 seperti itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak, bahwa untuk manfaatnya kurang lebih sama. Mungkin nanti manfaatnya yang belum medisnya kalau dirawat inap itu kelas 2 atau kelas 3, tapi pastikan selalu aktif. Yang pasti untuk semua segmen ini kuncinya 2, satu datanya sempurna, yang kedua pembayarannya sempurna, karena iuran dibayar pemerintah itu dari pemerintah daerah, kalau yang dipotong nanti dari pekerjanya ataupun pengelola pensiunnya. Iya, seperti itu ya. Oke, pada tadi itu untuk jawabannya mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan ini Pak Adit sebelum ke jadwal zuhur kita ya. Yeah. Ini ada note dari Mama Nunung. Tadi kata Pak Adit dipaparkan katanya untuk kepesertaan BPJS KBN itu tidak ada batasan keanggotaannya atau jumlah anggotanya. Tapi kenapa sering ada keluhan di masyarakat? Suka ada yang bilang ibunya dapat tapi bapaknya tidak. Terus anaknya juga ada yang terdaftar, ada yang tidak. Itu gimana ya maksudnya? Baik, saya jawab dulu ya. Kalau untuk secara pertanyaan saya sudah jawab benar ya, untuk tidak ada pembatasan ya. Tapi kalau untuk PBA PBN maupun APBN ada dua perbedaan besar. Ada perbedaan besar. Yang untuk PBA PBN ini tergantung datanya. Jadi di tahun 2014 sampai 2016 itu rata-rata didaftarkan sekeluarga untuk PBN. Tapi kalau nggak salah 2017 ke atas ada perubahan bahwa untuk yang APBN ini belum tentu sekeluarga gitu. Ada yang untuk sekeluarga. Sekeluarga bertujuh, tapi yang dapat cuma 2, saya pernah mengalami. Ada yang berempat masuk semua, berdua masuk semua, pernah untuk mengalami seperti itu. Jadi untuk yang PBM pernyataan yang paling tepat adalah bukan sekeluarga, tapi sesuai dengan yang didaftarkan di Kementerian Sosialnya gitu. Ibunya terdaftar atau tidak di Kementerian Sosial di DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau masuk maka PBA-PBN-nya bisa aktif. Nah, untuk menambah kekurangan itu lagi-lagi saya sampaikan yang dari Jamkesda ya. Ketika terdaftar maka biasanya di covernya di Jamkesda seperti itu. Bapaknya terdaftar di yang PBA PBN, kemudian PBA PBD. Kemudian untuk yang anaknya sesuai dengan peraturan Presiden 82 tahun 2018, untuk anak yang terdaftar, yang ibunya terdaftar jaminan kesehatan bisa didaftarkan langsung aktif paling lambat 28 hari. Tapi yang jadi masalah adalah Kang Jaka ke anaknya belum didaftarkan di Dukcapil, Kang Jaka. Kenapa itu? Itu kan jadi setelah ibunya lahiran, mestinya anggota keluarganya ada yang daftarin anaknya ini ke Dukcapil dulu. Pas kita cek, loh
ini anaknya udah 3 bulan, bahkan ada yang 3 tahun, 4 tahun, ternyata belum masuk kartu keluarga. Karena kunci salah satu untuk kepesertaan JK ini adalah NIK gitu. NIK ini hanya bisa dibuat di Dukcapil seperti itu. Kalau memang saya sampaikan tidak ada batasan, betul, tapi untuk proses registrasinya tiap segmen ada masing-masing. Tapi yang masalah utama yang sering kita hadapi adalah anaknya ini belum terdaftar di Dukcapil. Sebenarnya kayak pernah juga kalau mereka ketemu itu, ini kenapa belum didaftar di Dukcapil? Oh saya nggak tahu, kayak gitu, sibuk segala macam ngurus anak, ibu ngurus anak segala macam. Tapi berapa kali saya juga ke Dukcapil, memang semua pelayanannya 1 hari selesai seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk sampaikan untuk yang anak-anaknya belum didaftarkan setelah melahirkan, mungkin sisa meluangkan waktunya ke Dukcapil untuk membuat NIK-nya. Setelah NIK-nya dibuat, selama ibunya masih aktif bisa didaftarkan langsung. Kalau untuk PBI APBN paling lambat 11 bulan dari tanggal kelahiran itu harus sudah segera bisa didaftarkan dan segera dibuat NIK-nya. Kalau untuk yang dari daerah Jamkesda maksimal 28 hari. Iya, dan buat ke Dukcapil kan nggak lama kan ya, berapa kali saya juga ngantri di Dukcapil ya. Ya sehari sebenarnya beres seperti itu. Cuman ya mungkin karena masalah keterbatasan, ada jarak, ada keperluan lain, ada yang perlu ada keperluan lain sehingga belum sempat ke Dukcapil gitu, atau belum itu jadi belum bisa didaftarkan. Tapi untuk saat ini satu yang sering kita lakukan di koordinasi dengan rumah sakit, ada penjaminan bayi baru lahir bisa dilakukan di petugas rumah sakit. Nanti kita buat identitas sementara namanya bayi nyonya. Kalau bayi nyonya ini dalam waktu 3 bulan nggak diupdate namanya, kan nggak ada ya waktu masuk sekolah bayi nyonya Tuti gitu. Bikin akte gitu. Ya belum bikin akte, karena sebenarnya waktu anaknya lahir udah jadi haknya dia untuk dibuatkan NIK oleh orang tuanya gitu. Sedikit kenal ya Kang Jaka ya, saya kan orang Bandung gitu ya. Di Bandung itu memang sudah ada yang untuk membuat Dukcapil secara digital langsung, jauh lewat aplikasi. Tapi kalau untuk di Sumedang baru bisa batas dari perantara desa seperti itu gitu. Belum ada yang digital. Kalau di beberapa daerah sudah pengurusan NIK anak itu bisa lewat aplikasi digital. Kalau di sini belum. Apalagi ini salah satu kuncinya untuk bisa ngedaftarin yang ibu atau bapaknya, ibunya sudah dijamin sama pemerintah pusat, biar anaknya juga langsung ikut sekalian. Seperti itu. Itu ya. Kuncinya di NIK dulu. Iya, itu Mama Nunung ya. Mudah-mudahan untuk memastikan sebetulnya tadi ya, karena mungkin belum sempat atau belum sampai pemahamannya gitu. Jadi ditanyakan tidak salah kan? Iya, tidak salah. Oke, kita sudah masuk di waktu zuhur tadi. Sebelum nanti di sesi terakhir kita rehat dulu untuk istirahat sholat ya. Dan buat warga Mekar jangan kemana-mana, silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Sekarang sudah ada azan zuhur, silakan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ya, kita semua bareng Bapak Adit mau ketemu lagi nanti ya, setelah istirahat berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 93.9 FM yang tampil beda. Ya, ditemani dengan lagunya Anggap Prawiraya Boyong Bandung. Cocok. Oke, teman-teman masih di acara talk show, dan ini di menit-menit terakhir kita berbincang mengenai kesehatan bareng BPJS Cabang Sumedang. Halo Pak Adi. Iya, halo. Masih ada, kira-kira masih di luar. Oke, sebelum ke closing statement, Pak Adi ada yang mau diulas kembali dikit atau ada yang masih kurangnya? Boleh silakan. Oh iya. Baik, untuk melanjutkan sebenarnya tindak lanjut dari pertanyaan yang tadi ya, untuk yang ini saya pengen banget nih yang dibayar pemerintah, tapi kok saya dapat banyak keluhan, ininya belum terdaftar, terus istrinya belum terdaftar, anaknya belum terdaftar. Baik, kami sampaikan kalau untuk yang APBN kan memang sesuai dengan pendataan ya, dan koordinasi dari dinas sosial, kemudian sama yang APBD juga yang dibayarkan dari pemerintah daerah juga sama dari dinas sosial. Terkait anggota keluarga yang belum terdaftar, sebenarnya saya mau menjelaskan tentang kita perlu nyatanya sedikit peran aktif ya gitu, untuk
yang namanya mengecek setiap kepesertaan. Pertama mungkin kita bisa ngecek dulu di kepesertaannya sudah terdaftar atau belum, seperti itu. Kalau memang yang menurut ibu ada yang selayaknya yang dibayarkan oleh pemerintah dan belum terdaftar, silakan untuk mendaftarkannya hubungi dengan yang pertama biasanya RT RW kelurahan dulu atau perangkat desanya, karena setahu saya setiap bulannya perwakilan dari desa ini mengumpulkan data mana sih kira-kira yang harusnya layak untuk yang dibayarkan pemerintah daerah. Kemudian saya juga pernah waktu itu lagi beli makan apa yang dagang juga nanyain sama ke saya, pertama pengen yang dari pemerintah daerah. Oke, kalau di wilayah kota itu di dinas sosial sudah ada media untuk pelayanannya langsung, loket pelayanannya langsung. Saya juga sama di beberapa daerah di Bekasi, di Subang itu ketika masuk ke kantor dinas sosial sudah ada loket pelayanannya itu, seperti itu. Dan biasanya ada beberapa berkas yang harus dilengkapi, kayak misalkan di Subang itu harus ada 3 berkas. Yang pertama surat keterangan tidak mampu itu dari kelurahan, kemudian ada bukti rekening listrik 450 VA. Jadi sepertinya harus memang ada kriteria untuk yang 450 ini dianggap yang masyarakat yang berpenghasilan kurang tinggi atau penghasilan rendah, ataupun dianggap belum mampu untuk bayar iuran, jadi ini dimasukkan seperti itu. Terus yang ketiga, rekomendasi dari puskesmas. Jadi kayaknya nanti puskesmasnya akan mengunjungi juga untuk wilayahnya, apakah yang bersangkutan punya penyakit berat yang harus untuk pengobatan dan tidak punya biaya untuk pengobatan, maka dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dan kami sampaikan juga, silakan Bapak Ibu, karena kita berbasis NIK, silakan Bapak Ibu bisa ngecek NIK-nya biasanya kalau di desa saya udah kasih aplikasi Edabu Desa untuk bisa ngecek NIK-nya aktif masuk segmen apa. Kemudian juga bisa lewat aplikasi di Pandawa ya, 08118166165. Di situ sekarang juga udah ada fitur cek NIK. Silakan masukkan NIK, kemudian tanggal lahir, terdaftar aktif atau tidak. Setelah terdaftar aktif, alhamdulillah ya, berarti sudah bisa dijamin kesehatannya. Ketika kasusnya tidak aktif atau belum terdaftar, silakan mungkin sampaikan dulu ke keluarga, kita mau gimana nih, mau yang iurannya dibayar sendiri atau mau yang dibayar pemerintah daerah. Pengen dari pemerintah daerah, maka silakan hubungi antara kelurahan dulu. Kalau memang diminta untuk ke dinas sosial, silahkan ke dinas sosial melengkapi berkas-berkasnya. Kalau mendaftar mandiri, maka bisa ke kita, ke Pandawa, ataupun bisa tatap muka langsung di kantor, BPJS Clearing, di FP. Siap. Iya. Oke, sebelum menutup workshop kita, Pak, boleh dong closing statement. Iya, baik. Saya dari BPJS Kesehatan Subang, kami mengimbau apabila Bapak Ibu yang sudah terdaftar dengan kesehatannya, teman selalu dicek secara berkala apakah untuk keaktifan kepesertaannya. Untuk yang belum terdaftar, maka ada berbagai segmen yang bisa diisi sesuai dengan pembayaran ataupun pekerjaannya. Ataupun yang belum aktif, silakan kita untuk reaktivasi kembali, bisa gitu menggunakan sesuai yang sebelumnya itu tentang rekonsiliasi. Jika Bapak Ibu yang terdaftar perusahaan atau di jalan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan bersedia bayar iuran dari tanggal terakhir nonaktif sampai dengan bulan berjalan, maka bisa aktif 14 hari, rentang masa 14 hari kalau memang bersedia. Seperti itu. Jadi, dan kemudian Bapak Ibu dalam hal ada keluhan ataupun yang tidak sesuai, bisa menghubungi kami langsung di kantor cabang Sumedang atau BPJS Clearing, FMP, atau di call center 165. Ya, cukup. Oke. Ya, sudah 2 jam sudah kita masuk dalam acara talk show, dan terima kasih buat Pak Adi sudah bersedia menjadi narasumber siang kita hari ini ya, buat Baraya menginformasikan BPJS Kesehatan. Dan kebetulan tema kita kali ini adalah jenis-jenis kepesertaan. Mudah-mudahan Baraya dimanapun berada, yang sudah lama stay tune dan yang baru gabung juga bisa terinformasikan gitu Pak ya. Terima kasih. Dan Baraya, terima kasih juga untuk Baraya yang sudah bergabung melalui telepon interaktif ataupun melalui chat. Terima kasih atas atensinya. Kita tunggu lagi Baraya dan BPJS Cabang Sumedang juga nanti bakal kita informasi lagi untuk talk show-nya. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bertemu kembali ya Pak Adi ya. Oke, itu aja mungkin Pak Adi. Terima kasih. Dan Baraya, iya. Dan Baraya,
Jaka Sukma bareng Pak Adi pamit undur diri dari Ruang Dengar Baraya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ya. Akhir kata, Jaka Sukma pamit undur diri dari Ruang Dengar Baraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.